terima kasih pada Bapak Sudiono. Waktu kita berapa menit atau berapa jam, Pak Sudiono? Insya Allah kurang lebih kita berikan 40 menit, Prof. Tapi ya misalkan lebih sedikit ya, apa nanti habis itu kita teruskan tanya jawab. Biasanya tanya jawabnya ini melebihi waktu yang diberikan, Prof. Terima kasih, Prof. Monggo, Prof. Oke. Alidin share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Sudiono, MPD, selaku dosen yang mengundang saya untuk bersama-sama mengisi kuliah di UNU, terutama di hadapan para mahasiswa baru, para mahasiswa yang berbahagia rahimahullah. Mari kita awali senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada siang ini di tengah-tengah cuaca yang mendung dan juga banyak suara-suara batuk dan hirupan sesuatu yang menunjukkan adanya penyakit-penyakit kecil. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermakna, yang sangat baik untuk kita. Ya, hari ini saya ucapkan terima kasih pada Bapak Sudiono. Dulu saya panggilnya Mas ya, ketika masih jadi mahasiswa saya. Ya, karena sekarang sudah jadi dosen saya panggil Bapak. Meskipun nanti di luar paling yang manggil Mas lagi gitu. Ya, karena masih muda. Tadi ketika saya sudah berkiprah masih umur 4 tahun tadi ya. Saya sudah menjelang maghrib ini, sudah asar, sudah tinggal nunggu azan maghrib. Kalau para mahasiswa dan Mas Sudiono ini masih mungkin ya, ada yang belum zuhur, ada yang melebihi zuhur sedikit gitu ya, masih panjang ya. Nah, hari ini saya diminta untuk mengisi kuliah yang ditawarkan ke saya itu realisasi nilai-nilai Pancasila di era disrupsi. Tapi nampaknya kalau realisasi, kebetulan saya itu dosen bahasa Indonesia ya, kayaknya yang lebih tepat aktualisasi. Ya, meskipun hampir sama tapi lebih mengena ya, aktualisasi, bagaimana mengaktualkan nilai-nilai ya. Kalau realisasi sebenarnya ya hampir sama, hanya lebih mendalam. Kalau aktualisasi lebih wujud dalam sikap perilaku sehari-hari. Tadi saya dikenalkan, saya asli orang Banyuwangi, orang Osing, tetangganya Farel Prayoga, meskipun lebih terkenal dia yang meskipun masih bayi ya, saya mungkin dikenal di UNY ya. Berarti Pak Sudiono selalu mohon doa, karena saya tuh di UNY dipanggil Pak Mudin setiap ada kegiatan apa saja suruh mimpin doa, sehingga biasanya kehadiran saya ditunggu-tunggu karena selalu mengakhiri acara itu. Ya. Baik ya, saya meskipun tidak jalan kaki kok ada suara-suara ini. Mau nilai oke cukup banget tuh. Ini Mas Syahid suaranya. Ini kalau pas kuliah sudah saya panggil ini karena mengganggu ya. Ya. Baik para mahasiswa yang berbahagia, saya akan mencoba memaparkan poin-poin yang ada di slide yang sudah saya siapkan dalam bentuk PPT ya, PowerPoint slide ini. Ya, saya akan mulai dari satu pendahuluan yang pertama, bahwa Pancasila yang merupakan dasar negara
dan sumber dari segala sumber hukum negara kesatuan Republik Indonesia mutlak ya, harus dijadikan pedoman oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk kita ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi Assalamualaikum, maaf itu Bapak. dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, ini. Tidak dalam semua hal tentunya ya. Kadang-kadang kan ini ada orang yang membentur-benturkan Pancasila dengan agama, karena itu presiden mungkin gergeten yang diangkat jadi kepala BPIP itu sekarang orang yang tahu agama sekaligus orang yang tahu Pancasila, itu Profesor ya Jiudian ya, yang mantan rektor UIN, yang juga teman saya sejak masih mahasiswa dulu ya, sama dengan saya, yang guru besarnya PAI malah dijadikan kepala pusat pendidikan Pancasila di UNY, biar orang tahu bahwa Pancasila itu memang tidak bertentangan sama sekali dengan agama. Karena yang harus dipahami bahwa Pancasila sebagai dasar dan sumber itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap sila dari 5 sila Pancasila merupakan satu kesatuan integral. Artinya tidak boleh dipisah-pisahkan. Yang harus diterapkan, kalau tadi judulnya realisasi, harus direalisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam suasana kekeluargaan yang harmonis. Ini juga kunci ya, bagaimana bisa merealisasikan, mengaktualisasikan, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam suasana kekeluargaan yang harmonis. Artinya ya dengan pengondisian, pembiasaan, dengan pergaulan, itu nilai-nilai itu bisa terwujud. Karena kita tuh sudah mewarisi budaya lama dari nenek moyang kita yang adiluhung itu. Dan memang Pancasila nilai-nilainya digali dari budaya kita sendiri, bukan mengimpor dari luar. Sehingga saya tidak perlu diajarkan dengan muluk-muluk, cukup dicontohkan, dibiasakan, itu akan terrealisasi dalam kehidupan kita. Pancasila pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dipandang sebagai jasadnya, dan Pancasila adalah roh. Jadi mengamalkan 5 sila itu ya harus kita rinci ya dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Ya Anda harus baca juga. Undang-Undang Dasar itu kan nggak banyak, hanya satu, hanya mengalami 4 kali amandemen ya, tahun 99, 2000, 2001, 2002. Dulu ada, dan ada yang hafal ya, ada berapa bab itu? Dulu ada 16 bab, 37 pasal, terus ada 49 ayat, ada 4 ayat aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Memang nggak harus hafal, Quran aja nggak dihafal loh. 6.236 ayat, ya, 114 surat, 30 juz. Saya mungkin lebih hafal ayat Al-Quran daripada ayat-ayat Undang-Undang Dasar 45 ya, karena memang saya menekuni itu ya. Nah lalu di amandemen kan, nah setelah di amandemen jumlahnya bertambah ya, dari 16 bab menjadi 21 bab, dari 37 pasal menjadi 73 pasal, dari 49 ayat menjadi 170 ayat. Mungkin Pak Sutoyo nggak pernah ngitung ya. Dari 4 ayat aturan peralihan menjadi 3, lalu ada 2 ayat aturan tambahan. Dan itu perlu dibaca ya. Ya, saya pernah khatam ya, sudah pernah khatam. Quran aja berkali-kali khatam, masa yang hanya segitu aja nggak khatam? Ya perlu khatam. Memang kata Gus Baha itu kalau khatam itu tahu ya, dari pucuknya sampai bongkotnya ya. Kalau kita baca itu, kalau nggak khatam itu memang ya tahunya separuh-separuh. Orang menghafal ayat Al-Quran hanya sebagian, yang nggak tahu yang lain. Wah, itu seolah-olah
udah bener itu, padahal tidak mesti benar gitu, karena harus komprehensif ya. Jadi sama 5 sila itu kan harus dipahami secara integral. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 haruslah tercermin dan terjabarkan dalam berbagai norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai ke peraturan paling rendah. Jadi kalau saudara mahasiswa ini mau mengamalkan Pancasila yang 5 sila tadi dengan ratusan ayat tadi, itu masih belum cukup memuat keseluruhan apa yang kita butuhkan. Maka perlu dilihat undang-undang. Maka di jalan raya ya Anda nggak bisa mencari pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45, adanya di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang jalan raya misalnya. Bahkan berbahasa aja ada undang-undangnya. Yang terakhir ini EYD edisi 5 itu ada surat keputusan Badan Pembinaan Bahasa. Jadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa nomor 424 tahun 2022. Sekarang namanya bukan lagi, dulu kan tahun 2015 ada Permendikbud 50 namanya PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sekarang namanya EYD lagi. Karena menurut Badan Bahasa orang menghafal PUEB itu sulit, nah, sudah kadang hafalnya EYD. Undang-Undang EYD pertama itu kan tahun 2009 ya, Permendiknas nomor 46. Lalu diubah menjadi Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Namanya PUEB, sekarang namanya EYD lagi. Tapi tidak lagi dari Permen Menteri, cukup surat keputusan Kepala Badan Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ya, karena saya ngajar bahasa Indonesia ya, paling enggak saya harus baca berkali-kali ya, biar saya hafal itu. Isinya maksudnya tidak semuanya saya hafal. Jadi kalau ada orang nulis salah AIU-nya ya, insya Allah saya paham. Sama seperti Anda nulis Arab ya. Salah gerdet satu ya, insya Allah saya tahu. Mau AIU-nya mau, insya Allah saya paham karena saya ini siapa ya yang Mas Bayhaqi ya, karena saya pernah ngajar bahasa Arab karena S1 saya alumni bahasa Arab. Jadi kalau tadi disebutkan apa-apa bisa itu nggak benar, nggak ada yang mendalam, jadi nggak jelas ya itu. Ngajar kok, ngajar pendidikan agama Islam, ngajar hukum Islam, pendidikan karakter, pendidikan nilai, ngajar penulisan karya ilmiah bahasa Indonesia, jadi nggak jelas itu. Jadi ya mudah-mudahan saya bertanggung jawab ngajar, sehingga saya berusaha untuk melengkapi tugas saya dengan menulis buku itu. Sudah ada buku-buku yang saya tulis terkait dengan apa yang menjadi tugas saya. Kemudian nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 harus diwujudkan berlakunya secara konkret. Kalau dulu kan zaman P4 itu yang penting dihafal. Ya, kalau sekarang ini harus terwujud secara konkret dalam tindakan-tindakan praktek bernegara dan berpemerintahan sehari-hari. Ya. Jadi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi penting, terutama di era disrupsi. Apa itu era disrupsi nanti kita bahas di belakang. Intinya disrupsi itu perubahan dari yang biasa menjadi tidak biasa ya. Karena makna disrupt itu kan mencabut dari akar ya. Karena itu diperlukan beberapa upaya konkret agar realisasi nilai Pancasila dapat dibina dan diwujudkan secara operasional, terutama melalui pendidikan dan pemasyarakatan. Jadi pendidikan ini terutama di kelas, di sekolah, di kampus ya. Pemasyarakatan itu yang melalui aktivitas sehari-hari di masyarakat. Jadi makanya ada PKN persekolahan, ada PKN pemasyarakatan gitu ya, atau PPKN ya. Sekarang namanya sudah berubah lagi ya. Sudah muncul surat keputusan Kepala Badan Standar Kompetensi dan Asesmen Pendidikan ya, BSKAP nomor 033 ya. Jadi sekarang mata pelajaran di SD, SMP, SMA bukan lagi PPKN ya, Mas Sudiono. Sekarang namanya Pendidikan Pancasila. Ya, itu mengamandemen surat keputusan dari
badan yang sama nomor 08 ya, sekarang keluar 033 ya. Jadi mata pelajarannya namanya sekarang Pendidikan Pancasila. Dulu DIY yang akan mensosialisasikan ya dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ya, karena saya selalu diajak oleh Kesbangpol kemarin di perbatasan Indonesia paling selatan bagian Jawa di Saptosari Gunung Kidul itu kan, itu ngidul sedikit aja sudah perairan perbatasan dengan Australia. Nah, meskipun hanya di DIY ya, tapi itu udah paling selatan ya. Di peta lihat aja itu paling selatan Saptosari. Kemarin saya ngisi Sinau Pancasila di sana. Nah, jadi itu yang kemasyarakatan ya, di tengah-tengah masyarakat. Tapi sebenarnya pemasyarakatan tidak hanya melalui forum seperti sekolah ada ceramah, tidak. Jadi contoh-contoh aktivitas kegiatan-kegiatan di desa, di kecamatan, di pemerintahan daerah yang mengajak masyarakat untuk disiplin, untuk kerja sama gotong royong, untuk melakukan hal-hal yang membangun keharmonisan antar kebinekaan misalnya, kebinekaan bahasa, kebinekaan suku, agama, itu sudah termasuk pemasyarakatan nilai Pancasila. Di era milenial sekarang ya, sekaligus menjadi era disrupsi, banyak muncul ya, isu-isu penting di Indonesia atau di dunia ya, termasuk di DIY, seiring dengan perkembangan yang terjadi yang menjadi ancaman bagi eksistensi Pancasila. Baik, sekarang sedikit kita tengok apa sih era disrupsi itu. Nah, era itu kan zaman ya, masa. Era disrupsi itu era terjadinya perubahan yang masif, yang mengubah sistem dan tatanan bisnis asalnya itu ya, atau urusan-urusan yang terkait dengan bisnis yang lebih baru, yang utamanya disebabkan oleh adanya inovasi dan kreativitas baru. Bayangkan sekarang banyak muncul crazy-crazy itu dulunya nggak pernah dibayangkan akan jadi orang kaya. Sementara orang kaya banyak yang collab gara-gara COVID misalnya. Tiba-tiba kiai yang dulunya terkenal sekarang sudah tertutup oleh kiai-kiai YouTube yang muncul baru. Eranya Anwar Zahid ya, eranya Gus Miftah ya. Ini kan muncul kiai-kiai baru yang mengalahkan pamor kiai-kiai lama ya. Kenapa? Ya karena ada perubahan. Kalau dulu kiai terkenal itu ya karena banyak didatangi orang, diundang kemana-mana. Kalau sekarang cukup di depan kamera, dia ceramah, nggak ada orang pun di situ, tapi diupload akhirnya justru malah umatnya tidak hanya 1 juta, jutaan. Kalau Zainuddin Dai 1 juta umat, sekarang kayak Gus Miftah Dai berjuta-juta umat gitu. Itu karena dulu Anwar Zahid yang mengawali itu ya, sampai terkenal Buhaile itu ya. Terus muncul ustadz-ustadz baru, buya-buya baru, gus-gus baru, ya, Gus Baha dan gus-gus yang lain, Buya Yahya dan buya-buya yang lain, Ustadz Abdul Somad dan ustadz-ustadz yang lain, kiai yang terkenal mungkin Kiai Marzuki ya, tapi ada mustamarnya. Kalau Marzuki UNY hanya tutup doa, tapi kalau mustamar, nah, itu penjaga gawang NU yang paling getol di Jawa Timur dan di Indonesia mungkin ya. Coba kalau Anda ngikuti, saya hampir semua ceramah itu saya ikuti ya. Yang model-model sampai yang radikal pun saya ikuti gitu ya. Karena saya ingin tahu, sebagai dosen PAI, dosen Pancasila, saya harus tahu. Karena saya sering diundang Kemenak untuk melakukan proses moderasi beragama. Dulu Kepala Biro itu kan putrinya Pak Maruf Amin ya, Wakil Presiden, Bu Nur Azizah. Saya sudah kenal beliau, bahkan sering dikirimi TikTok-nya. Sayang waktu nyalon wali kota Tangsel nggak jadi kalau dengan Bunyamin Dapni. Saya masih sering WA-an dengan beliau. Dulu kan ketika masih di bagian moderasi beragama kan saya termasuk yang ikut ya bersama-sama beliau. Baik, nah kata disrupsi kalau dibuka di kamus itu artinya suatu hal yang tercabut dari akarnya. Maka dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa disrupsi merupakan suatu fenomena terjadinya sejumlah perubahan atau lompatan yang besar yang keluar dari tatanan yang lama dan mengubah sistem yang lama menjadi sebuah sistem yang baru. Sekarang silaturahim itu kan cukup dengan WA ya.
komunikasi itu ya ada positif, ada negatifnya. Kadang-kadang Anda berkumpul satu kelas itu bisa neng-nengan semua karena ngadepi orang yang di luar kelas itu. Masing-masing sibuk dengan WA-nya. Sehingga anak dengan orang tua, suami dengan istri itu nggak mesti setiap hari ngomong langsung. Cukup WA-an. Nah, ini. Jadi inilah era disrupsi ya. Secara garis besar, disrupsi merupakan kondisi terjadinya inovasi yang menyebabkan perubahan secara besar-besaran atau mendasar ke dalam sistem yang baru. Jadi kita hati-hati dengan era disrupsi, era digital, ya, era TIK, ya, komunikasi, kemudian transportasi. Ini kan tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat yang lama, ya. Kita ngomong dengan mudah dengan siapapun. Kita tiba-tiba menipu orang, kita tiba-tiba tertipu. Kadang-kadang kalau orang memanfaatkan konten-konten yang positif ya banyak belajar dari situ ya akhirnya kreatif. Tidak sedikit orang pinter membuat kue gara-gara buka YouTube tutorial masak kue. Maka gunakan konten-konten yang mendukung proses perkuliahan Anda kaitannya dengan aktualisasi atau realisasi nilai Pancasila. Ya Anda harus banyak melihat konten-konten yang mendorong kita untuk mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam bidang bisnis hal ini tentunya merupakan tantangan yang cukup berat bagi perusahaan ya, karena harus melakukan inovasi secara terus-menerus agar tetap ya relevan dengan perubahan zaman. Jadi kita tidak boleh ketinggalan, termasuk dalam beragama ya. Beragama nggak boleh ketinggalan, harus terus mengikuti, karena agama itu ketetapan pokoknya kan sangat umum ya, global. Quran, hadis itu kan global, sehingga nggak ada Quran, hadis kok nggak relevan dengan perkembangan, semuanya relevan. Jadi karena yang ditetapkan oleh Allah itu ya yang umum-umum, Nabi juga tidak ada aturan yang, maka ketika terjadi kekhususan, nah itu mesti ada asbabul wurudnya yang itu bisa dipahami dengan mudah dan nanti bisa disesuaikan dengan kondisi berikutnya. Apa itu fenomena disrupsi? Nah, jadi perkembangan teknologi digital sangat pesat dan telah meluas sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah, perkembangan teknologi digital ini ditandai oleh meluasnya jaringan internet di seluruh negara yang memiliki budaya berbeda. Jadi anak-anak kita yang banyak jadi korban ya kekerasan seksual terhadap anak-anak ETK karena ya ini karena mudahnya mengakses hal-hal yang sebenarnya belum waktunya. Karena dengan mudah ada di genggaman kita bisa melihat budaya-budaya asing yang akhirnya dipraktekkan padahal tidak sesuai dengan budaya kita. Kehadiran jaringan internet mampu membuat masyarakat dapat dengan mudah berbagi informasi secara aktual tanpa ada batasan tertentu. Perkembangan teknologi digital ini kemudian disebut juga sebagai revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan semakin banyaknya penggunaan Internet of Things atau IoT ya, yang telah mendisrupsi berbagai bidang kehidupan manusia. Jadi kita itu diacak-acak oleh penggunaan internet. Apa saja, sampai perang aja proxy war itu ya menggunakan teknologi internet ini. Kita juga tidak bisa mengelak ya. Coba kalau tidak ada teknologi internet ya saya nggak bisa ngajar Anda yang saya nggak pernah ketemu Anda nggak pernah ketemu saya. Pak Sutiono ngundang saya itu apa ketemu saya ya enggak, hanya itu kepeanan. Tapi itulah kemudahan-kemudahan itu harus kita manfaatkan. Nah, nilai-nilai Pancasila nantinya juga jangan sampai tergerus oleh kepentingan pragmatisme dari perkembangan teknologi akibat yang munculnya era disrupsi, era digital atau era Internet of Things ini ya. Nah, era disrupsi memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama bagi dunia bisnis ya. Nah, disrupsi juga berdampak pada bidang-bidang lain, termasuk bidang politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan moral, bahkan kehidupan keagamaan. Ya. Bagaimana tidak sekarang
penyebaran agama yang dulu nggak pernah bayangkan bahwa Indonesia akan dikepung oleh aliran-aliran yang radikal. Ini kan berkembangnya paling cepat melalui teknologi, melalui YouTube, melalui internet. Kalau dulu majelis tabligh itu kan nggak bisa berkembang karena harus dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, sehingga sangat terbatas. Hanya paling sehari hanya berapa orang. Tapi begitu lewat YouTube, maka ceramah itu sekali ceramah bisa viewernya bisa jutaan ya. Nah ini kan kalau kita nggak hati-hati, maka ajaran-ajaran yang tidak moderat ya, atau yang kita sebut radikal, fundamentalis, sampai ke teroris, nah ini kan membahayakan kehidupan keberagaman kita. Karena agama-agama yang berkembang di luar Indonesia yang tidak memiliki dasar negara Pancasila, wah itu kadang-kadang berlebihan sehingga menakutkan betul itu. Nah isu-isu yang muncul ya di era disrupsi, misalnya kalau ini isu umum ya, korupsi, gratifikasi, kolusi, kekerasan dalam rumah tangga ya. Karena semua kejadian itu cepat masuk ke dunia maya melalui medsos, melalui internet, sehingga orang tahu semua miras, narkoba, toleransi, fundamentalisme, radikalisme, terorisme, money laundering, proxy war, kejahatan komunikasi, cybercrime, hate speech, ya. Kemudian juga hoax, ya. Kemiskinan pasca COVID ini juga banyak terjadi di mana-mana, apalagi sekarang lagi di mana-mana ada banjir, wah itu luar biasa efeknya ya. Dan itu isu-isu yang harus kita tahu dan bagaimana nanti itu kaitannya dengan realisasi atau aktualisasi nilai-nilai Pancasila, termasuk di DIY. DIY itu masih termasuk provinsi yang miskin, urutan 10 dari 34 provinsi termiskin ya. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional, karena orang Jogja itu dengan penghasilan 2 juta itu sudah cukup, padahal itu di luar dianggap miskin, nggak cukup. Sekali makan di Jogja mungkin 5.000 bisa, tapi di luar Jogja bisa 25.000. Nah, makanya kalau dibandingkan dengan provinsi lain ya, Jogja ini termasuk miskinnya banyak gitu, presentasinya lebih besar daripada provinsi lain. Padahal bagi orang yang ada di Jogja belum tentu itu dianggap kurang gitu ya. Masih banyak kasus kekerasan terhadap anak ya, itu juga terjadi. Masih banyak kenakalan remaja, aktivitas stupidity, juga bencana banjir dan sebagainya, Gunung Merapi ini, kemudian juga penyalahgunaan miras. Ini masih banyak isu-isu ini ya, tawuran antar kelompok, meskipun bukan orang asli Jogja ya, kadang-kadang yang melakukan ya, seringkali antar kelompok dari luar yang ajangnya ada di Jogja gitu ya. Masih ada kasus intoleransi ya, meskipun nggak banyak, tapi karena ada medsos, ada yang nangkap, akhirnya dimasukkan ke medsos, menyebar kemana-mana ya. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan kita. Radikalisme juga masih menjadi masalah besar, tidak hanya di tengah masyarakat, bahkan di kampus ya. Dari penelitian-penelitian itu kan kita tahu disinyalir ada beberapa oknum ya, entah itu dosen, karyawan, mahasiswa yang terpapar radikalisme. Itu artinya memang ya kita harus mewaspadai berbagai macam isu itu, dan ketika ada isu, ada berita, jangan ditelan mentah-mentah ya. Kita cross check dulu dalam bahasa Al-Quran, tabayun ya, fatabayyanu. Kenapa? Antusibu qomam jahalah ya. Karena kebodohan kita malah menjadikan musibah bagi suatu kaum. Kita nyebarkan berita hoax padahal salah itu. Sekarang ini kan berita hoax, bahkan kemarin ada hoax Farel itu dikabarkan meninggal misalnya. Dulu Pak Habibie almarhum itu berapa kali dikabarkan meninggal ya. Jadi berapa jam, berapa hari itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Nah, itu makanya hati-hati. Undang-undang ITE itu kan ya kadang-kadang
sangat penting ya adanya undang-undang ITE, meskipun banyak orang yang gara-gara undang ITE itu ya terjerat berlebihan, tetapi tanpa itu kita akan semaunya gitu ya. Coba kita lihat nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila. Kita semua hafal Pancasila ya, kita semua hafal, tapi ya perlu kita melihat kembali apa sih aspek-aspek apa, indikator apa yang perlu kita tahu dari sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Intinya bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Artinya harus beragama, nggak boleh di sini ada ateis, agnostik, itu nggak boleh ya. Setiap orang yang menyembah Tuhannya sesuai dengan agama, setiap orang dapat menyembah Tuhannya sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ini harus kita hormati. Segenap rakyat Indonesia mengamalkan dan menjalankan agamanya dengan cara yang berkeadaban. Apa itu? Hormat menghormati. Jadi nggak boleh ada pelecehan, ya. Kasus-kasus seperti terjadi di Jakarta kemarin, kasus Ahok atau di tempat-tempat lain, jangan terjadi. Ya. Negara Indonesia adalah satu negara yang bertuhan. Jadi, negara yang mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Makanya siapapun yang mengakui Tuhan dengan agama atau keyakinan yang berbeda itu dijamin ya, di pasal 29 ya, di Undang-Undang Dasar 45. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk mengurus agamanya masing-masing dan untuk beribadah buat agamanya dan adanya ini di pasal 29 ya. Ajaran agama harus dilaksanakan dengan penuh toleransi. Jadi kuncinya tidak hanya beragam tapi harus toleran. Jadi toleransi harus dijunjung tinggi karena kunci agar kita tuh bisa menghormati, menghargai keberagaman itu toleransi. Jadi toleransi menjadi sangat penting. Coba bayangkan kayak kita ini sekian banyak agama, 6 agama, ratusan aliran kepercayaan, kok bisa hidup berdampingan damai? Belum lagi budaya, suku bangsa. Bandingkan dengan Arab yang hanya satu suku, satu bahasa, itu hampir tidak berhenti dari cekcok, gelut, peperangan. Syria perang, Mesir perang, Irak perang, Lebanon perang, Yordan perang, Yaman perang, Iran juga ini nggak berhenti dari peperangan. Pakistan, Afghanistan, dan tantan yang lain itu. Alhamdulillah dengan adanya Pancasila ini keberagaman agama saja itu bisa mewujudkan harmoni gitu. Apalagi ya kalau hanya suku, bahasa, masalah kecil, budaya, tradisi, masalah kecil. Ya, jadi toleransi dunia. Negara harus proaktif menyelenggarakan dialog antar umat beragama. Maka ada FKUB, ya, Forum Kerukunan Umat Beragama ini harus terus itu benar-benar difasilitasi. Pemerintah harus benar-benar mengawal, mensupport dengan dana ya, dengan kesempatan agar agama-agama yang berkembang itu ya terjamin. Dan itu mengamalkan ajaran Al-Quran karena nggak boleh ada paksaan. La ikraha fid din. Nggak boleh ada paksaan dalam kita beragama itu nggak dipaksa-paksa. Kita hanya boleh ud'u ila sabili rabbik, ya mengajak ya, untuk jalan Tuhan. Jadi dakwah itu mengajak bukan memaksa. Ya, ini sambil ada dalil-dalil nggak apa-apa kan. Ini kan mahasiswa UNU ya. Ya, jadi meskipun ini Pancasila ya, karena memang Al-Quran itu memberikan legitimasi pengesahan beberapa aturan di Indonesia ya, dan memang yang merumuskan juga orang-orang yang mengakui Al-Quran sebagai sumber ajarannya gitu. Tidak boleh memaksakan agama dan kepada orang lain. Tadi lain. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Indikator atau aspek pertama ya mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Jadi di Indonesia dijamin kita itu satu level, hak kita sama, kewajiban kita sama. Ya tentu kalau kita pas bertugas menjabat ya ada perbedaan, tapi kalau secara umum hak dan kewajiban kita sama. Sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Anda jangan hanya membaca yang hak asasi saja dalam pasal 28 ya, sampai tambahan itu ada berapa ayat itu. Jadi pasal 28 itu ada ayat pasal 28A, B sampai
HIJ sampai J. Jangan menghafal haknya, tapi kewajibannya. Ada kewajiban bela negara, kewajiban menghormati hak orang lain, kewajiban taat pada hukum. Nah, itu harus dipahami juga, karena sebenarnya kalau ada hak asasi manusia, ada KAM sebenarnya, ada kewajiban asasi yang itu juga diatur, apalagi dalam agama Islam itu jelas yang diatur rinci itu bukan haknya tapi kewajibannya, karena kewajiban yang bersumber dari Allah itu pasti nanti akan berkonsekuensi pada hak. Allah itu maha adil, tidak mungkin ketika kita melaksanakan kewajiban kok nggak dapat hak. Makanya yang diatur cukup kewajibannya. Tapi kalau untuk kemanusiaan ya, aturan-aturan manusia memang hak ini perlu diatur, memang perlu ditetapkan, karena banyak orang yang tidak memberikan hak ketika orang menunaikan kewajiban gitu ya, itu bedanya. Kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan yang besar yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban, adil dan beradab. Ya, adil itu gampangnya tidak zalim, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Agama moderat itu ya agama yang adil. Ya. Adil nggak harus sama, tapi imbang. Ya. Maka moderasi itu kan keseimbangan, keadilan, bukan harus sama. Gitu. Beradab, berkeadaban. Beradab itu namanya tidak beradab atau biadab. Artinya harus taat pada aturan. Aturan tertinggi ya agama. Ada aturan di bawahnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya. Jadi kita nggak boleh bebas sebebas-bebas. Bebas bertanggung jawab itu artinya diikat oleh nilai-nilai keadilan dan nilai keadaban gitu. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ya. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi ini saya kira masih banyak praktek-praktek yang menyalahi nilai kemanusiaan ya. Karena itu kita harus menjadi ya contoh ya, teladan dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ini. Sebenarnya kalau kita menjunjung tinggi tradisi, apalagi yang di Jawa ya, yang namanya sikap tenggang rasa itu luar biasa. Hormat pada orang lain, menghargai orang lain itu luar biasa. Tapi karena sekarang ini banyak budaya-budaya masuk melalui medsos tadi, melalui internet, karena arahnya sekarang arah disrupsi, kadang-kadang sudah berubah gitu ya. Kemudian kebangsaan yang dikembangkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, tapi juga bukan chauvinisme ya, yang mengagungkan kesukuan, kedaerahan atau kelompok-kelompok ya, yang primordial, melainkan kebangsaan yang menjunjung atau yang menuju kepada kekeluargaan ya, bangsa-bangsa. Jadi kita nggak boleh saling bangga diri dengan kesukuan kita, akhirnya menyepelekan kesukuan orang lain. Perbedaan warna kulit itu tinggal menerima dari Tuhan, maka jangan dilecehkan. Ketika melecehkan orang itu kita melecehkan ciptaan Tuhan, ya melecehkan Tuhan, karena itu kreasi Tuhan. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa ya. Ya, karena kita beragama ya, nilai-nilai kemanusiaan pun juga bersumberkan pada ajaran agama yang bersumber dari Tuhan. Nilai-nilai yang besar dalam wacana kemanusiaan harus didialogkan dengan khazanah kearifan lokal. Nah, sekarang ini ada kearifan-kearifan di Jogja. Bahkan kemarin saya dari Manado, di sana ada kearifan lokal, Mapalo, Torang sama saudara di Medan, di Bali, itu Trihita Karana itu dijunjung tinggi, apalagi di Jogja ya. Wah, itu luar biasa banyaknya. Filosofi dari Ki Hajat Dewantara itu banyak sekali ya. Triwi ya, ada Wirogo, Wiroso, Wiromo, ada Tringo, ngerti ngeroso ngelakoni, ada Trikon, macam-macam itu ya. Yang kita hafalkan Ing Arso, Triing, Ing Aso Sungtulodo, Ing Madya
ing tutur ya. Tapi akhirnya ing tut ya, karena tiganya tidak ing, dulunya tri ing ya, menjadi ing tut. Ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangun karso tut uri handayani. Ya, itu kan asalnya ing gitu. Ya. Ada visi global harus dipadukan dengan daya cerna budaya lokal. Ya, sekarang ini kan yang bersumber dari budaya lokal itu sudah bisa ditawarkan seluruh dunia. Maka ada profil Pancasila yang kedua itu kan berkebinekaan global. Jadi kita nggak bisa lepas dari globalisme, ya, globalisasi. Apa yang kita tahu di sini, apa yang kita munculkan di sini, ketika ditangkap oleh media, wah itu akan mengglobal. Seluruh dunia tahu. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama terhadap Undang-Undang Dasar, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Jadi nggak usah khawatir, itu ada kesamaan. Dan masih banyak yang lain tentunya. Apa itu persatuan Pancasila aspeknya atau indikatornya? Bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan perangai, karena ada persatuan nasib dan bangsa yang terikat pada tanahnya. Jadi sejak berapa puluh tahun yang lalu ya, kalau merdeka ini sudah 77 tahun, berarti 17 tahun sebelum merdeka kita sudah bersumpah ya, dengan Sumpah Pemuda itu ya. Nah itu terus kita junjung tinggi bahwa persatuan kebinekaan ini diikat oleh persatuan, maka berbeda-beda ya tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua ya. Persatuan juga menyiratkan arti adanya keragaman. Jadi yang namanya bersatu itu karena ada keragaman. Nah, kalau semuanya sama ya bukan persatuan itu. Jadi persatuan itu kan ada keragaman. Coba kalau semuanya sama ya nggak menarik, nggak indah. Jadi kalau beragam itu bersatu luar biasa. Lalu menempatkan persatuan dan kesatuan dan kepentingan negara sebagai kepentingan bersama dari kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau sudah persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan ya semuanya kan menjadi nyaman gitu ya. Perwujudan persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia ya, yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kan sebentar lagi kita akan pesta politik ya. Kalau persatuan ini terancam ya karena perbedaan-perbedaan ideologi, perbedaan visi, kadang-kadang perbedaan kepentingan kecil ya. Ya, polarisasi 2 kali Pilpres itu masih terasa sekarang. Kemudian ke depan tidak hanya 2 calon ya. Itu sangat membahayakan persatuan kita ya. Ulama aja ada, majelis ulama ada, ijtima ulama ini. Wah, itu ulama aja kok beda-beda ya, apalagi yang bukan ulama gitu ya. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Ini semuanya itu disatukan oleh Pancasila ya. Jadi menyatukan keragaman ideologi, politik, dan seterusnya. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa dalam upaya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang padu dan tidak terpecah-pecah. Dan masih banyak lagi tentunya. Apa itu kerakyatan? Kerakyatan yang pertama, bangsa Indonesia harus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Jadi kalau bisa musyawarah semuanya lebih bagus, tapi kalau nggak mungkin ya ada perwakilan. Tapi kalau pada akhirnya nggak bisa ya akhirnya ada pilihan terakhir ya, demokrasinya dengan pemungutan suara ya. Jadi sebenarnya kalau bisa bermusyawarah kita milih presiden, tapi ya apa bisa? Wong belum ada aja sudah rame, apalagi nanti pada saatnya. Pada akhirnya demokrasi kita ya menggunakan pemilihan ya, voting ya. Nah, ini kalau misalnya seperti dulu itu kan perwakilan ya, ada perwakilan dari berbagai daerah, ada perwakilan dari berbagai kelompok berkumpul memilih presiden, memilih kepala daerah. Nah itu memang resikonya lebih murah ya, lebih kecil kalau ada efek
Tapi memang ya karena udah niatnya ada kepentingan-kepentingan politis dan lain sebagainya, ya itu akhirnya ya nggak berjalan dengan benar. Akhirnya dibuat keterbukaan. Ya, tapi ternyata efeknya lebih berat, lebih besar lagi, bahkan lebih mahal ya. Triliunan uang itu terbakar ya, karena diwujudkan dalam bentuk kertas, baliho, gambar-gambar, plakat-plakat, itu kan luar biasa menghabiskan dana ya. Nah, cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya kesederajatan atau persamaan dalam perbedaan. Jadi kalau kita sudah mengakui bahwa kita itu beda-beda, latar belakang beda-beda, suku, bahasa, maka kalau kesadaran itu sudah muncul sejak awal, ya udah, itu nggak mungkin kita hilangkan. Tapi mari kita wujudkan dengan semangat kekeluargaan. Kita tetap bersatu, berharmoni, dan berkeluargaan. Kemudian negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Agak cepat ya. Dalam demokrasi permusyawaratan, suara mayoritas diterima sebatas prasyarat minimum dari demokrasi yang masih harus berusaha dioptimalkan melalui partisipasi dan persetujuan yang luas. Ya, ini yang masih bisa kita lakukan, akhirnya yang dimenangkan ya suara mayoritas, karena memang itulah demokrasi yang mungkin nilainya terbawah dibandingkan demokrasi-demokrasi yang lain yang bermusyawarah tadi, perwakilan tadi. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama yang didasarkan semangat kekeluargaan dan lain-lain. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini pada prinsipnya menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka, tapi realitasnya ya sampai sekarang masih banyak kemiskinan di semua, termasuk di Jogja ya. Karena apa? Ya negara kita masih negara yang berkembang, masih terus membangun. Sudah mulai maju, ada COVID, ada bencana ya. Akhirnya hutang lagi ya. Tapi ya kita harus optimis. Kita punya Tuhan, ya, punya Allah yang Maha Kaya. Sehingga kalau masih belum terwujud ya masih ada harapan. Nggak boleh kita lepas dari rojak ya, dalam akhlak Islam itu ada rojak, selalu berharap, kita nggak boleh putus asa. Pasal 4 itu harapannya nanti akan diamandemen kalau sudah kemiskinan sudah tidak ada. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi sekaligus. Jadi adil bidang politik ya adil di bidang ekonomi. Meskipun masih cita-cita besar ini, Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ya, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan berlaku untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, ya, baik yang ada di sini maupun di luar negeri tentunya ya. Lalu mengembangkan sikap dan berlaku adil terhadap sesama dan melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak yang lain. Nah, kalau kita kaji juga ada beberapa pendapat ya tentang peran Pancasila. Ada yang mengatakan 4 peran penting. Yang pertama sebagai dasar ideologi bangsa. Ideologi bangsa kita itu ya Pancasila, sehingga Pancasila inilah yang menjadi dasar dalam mengatur seluruh kegiatan kita, terutama dalam hal kenegaraan ya. Yang kedua, menjadi pandangan hidup. Jadi kalau kita sudah menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup ya, maka apa yang kita lakukan, perjalanan kita yang panjang sekali ini harus terus kita upayakan untuk menjunjung tinggi cita-cita luhur dari bangsa Indonesia untuk menuju negara yang adil makmur yang berdasarkan Pancasila ini ya. Yang ketiga, Pancasila sebagai pemersatu bangsa tadi sudah kita kupas ya, bagaimana persatuan Indonesia itu
bisa mengikat ya, menjadi satu kesatuan dari keberagaman sosial, budaya, agama dan seterusnya. Yang keempat, Pancasila sebagai filosofi Sigronslah. Jadi norma dasar filosofis ya. Memang filosofi yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu disarikan oleh para pendiri bangsa ini menjadi Pancasila. Sehingga Pancasila itu bukan dari mana-mana, dari kita sendiri gitu. Nah, kalau fungsinya banyak sekali ya. Pancasila itu sebagai perjanjian luhur, sebagai dasar negara, ideologi, filsafat bangsa, pandangan hidup. Ini banyak sekali. Nanti ini saya kirim ke Pak Sutiono nanti biar bisa dibaca ya. Nah, ini Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu merupakan dasar yang menjadi pandangan hidup warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi landasan teoretis ya, untuk memperkuat dan mempersatukan segenap elemen bangsa di tengah banyaknya ancaman karena keberagaman di Indonesia ya. Terutama di era sekarang, di era disrupsi ini. Keberagaman itu luar biasa. Nah, kedua hal tersebut menjadi kesatuan formulasi yang solid untuk membangun bangsa sebagai pedoman dasar dalam menjalani kehidupan, sebagai solusi atas persoalan yang ada, dan juga menjadi pijakan untuk langkah yang lebih jauh dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Nah, Pancasila dan kebinekaan. Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagamannya atau kebinekaannya, baik dalam hal agama, ras, suku, adat, dan sebagainya. Maka dengan Pancasila, keberagaman tersebut dapat disatukan dengan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya. Pancasila juga mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan pertentangan antar golongan. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki tujuan yang sama dengan Pancasila, yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang penuh keberagaman. Nah, ini ilustrasinya ya. Keberagaman di Indonesia itu ada suku bangsa, budaya, bahasa, adat istiadat, tradisi, seni, ras, agama. Nah, ini disatukan oleh Pancasila. Ya. Yang terakhir ini Pancasila sebagai penjaga moral di era disrupsi. Nah, dunia sekarang karena berada di era industri dan menuju era sosial yang ditandai dengan kemajuan teknologi, keterbukaan informasi, dan kemudahan komunikasi. Negara sebagai poros kebijakan harus hadir untuk mempersiapkan para putra-putri bangsa termasuk Anda ini agar mampu bersaing di kancah dunia dengan berbagai perubahannya. Sebagai umat beragama kita harus optimis. Suatu ketika orang Indonesia akan menjadi pemimpin dunia. Karena jumlah kita tuh banyak. Negara-negara Eropa itu kan kecil-kecil, jumlahnya hanya berapa. Wah, kalau kita kuat, wah itu kita akan menjadi pemimpin dunia. Aplikasinya timbul persoalan-persoalan baru seperti mudahnya transformasi budaya asing yang masuk melalui internet dan dikonsumsi mentah-mentah oleh generasi muda penerus bangsa. Dan akibatnya hal itu membuat mentalitas cinta tanah air mulai memudar. Kita antipati terhadap budaya-budaya lokal. K-pop itu sekarang menyebar di mana-mana. Kalau ditanya pemain K-pop apal, tapi ditanya pahlawan revolusi, pahlawan nasional, anggota PPKI pada nggak tahu. Ini kok malah Tujuan ini siapa ini? Halo? Halo? Siapa ini, Mas? Ada yang resmi. Nggak bisa dimatikan ya? Sutiono ya. Ditandai aja itu, namanya siapa itu? Ya, ini termasuk salah satu efek dampak dari penggunaan teknologi ya. Dia nggak menyadari kalau mengacaukan banyak orang. Empatinya nggak ada ini. Tersindir. Halo? Halo, Mas. Siapa ini? Oh iya. Ini siapa? Zidane ini ya?
Ini Mas Zidan ya? Maaf, nggak sengaja kepencet. Beneran, maaf. Nggak tahu. Ngobrol sendiri ya? Ya, saya lanjutkan tinggal sedikit ya. Ya, selain persoalan akulturasi budaya luar seperti itu, terdapat pula persoalan lain yang akhir ini kian marak terjadi, yakni dengan mudahnya akses teknologi informasi membuat para pelaku kejahatan berbasis online ya beraksi. Banyaknya penipuan, pelecehan seksual, ya, perencanaan pembunuhan, prostitusi, perjudian dan lain. Jadi luar biasa efek dari era disrupsi ini ya. Oleh karena itu nilai Pancasila harus ditanamkan dengan baik dan benar melalui pendidikan yang tepat. Nilai Pancasila harus kembali dikaji dan dipahami dengan benar oleh segenap elemen bangsa, termasuk Anda semua ya, termasuk saya juga, yang pada akhirnya dapat diaktualisasikan dan direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga beragam problematika dapat dimitigasi dengan baik dan terukur. Ini ada lagi. Pancasila dapat menjadi pemersatu dari keberagaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu budaya lokal ya, sekaligus menyatukan nilai-nilai baik dari budaya-budaya asing dengan budaya-budaya lokal. Kemudian Pancasila menjadi simbol. Ini Mas Mekot Adiguna ya, yang suaranya siapa ini? Mekot Adiguna siapa ini? Ya, ada dua tadi ya, yang suaranya ngaco ini. Pancasila menjadi simbol persatuan di tengah anugerah multikultural bangsa yang kita miliki dan berakulturasi dengan budaya asing. Maka negara harus hadir ya untuk pengamalan nilai-nilai ini, dan kami di UNY kerjasama dengan BPIP lagi membuat buku panduan untuk pembinaan ideologi Pancasila ya, bersama-sama dengan lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia. Jadi dukungan kerjasama harus kita serempak ya, mendukung program-program dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini. Nilai-nilai luhur Pancasila seyogianya dapat dipertahankan dan diamalkan dari generasi ke generasi. Dulu sudah baik zaman P4, tetapi ya karena ada keterputusan ketokohan, keteladanan, akhirnya menjadi bumerang ya, ada titik balik dulu ya pengamalan Pancasila, sehingga ini Mbak Kaisa Kotrunada, Mbak Kaisa Kotrunada, Mbak Kaisa Kotrunada. Kok pada nggak serius ya? Keberlanjutan dalam pemahaman nilai Pancasila sangatlah diperlukan ya. Oleh karena itu lembaga-lembaga pusat dan daerah harus menjadi ujung tombak dalam pembinaan dan pengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ini. Jadi dari pusat dan daerah, lembaga-lembaga yang memang berkompeten untuk aktualisasi nilai Pancasila harus bersama-sama bergerak. Akhirnya sebagai penutup, yang pertama bahwa eksistensi Pancasila tidaklah hanya menjadi dasar negara Indonesia saja, tetapi juga memiliki banyak peran dan fungsi bagi kehidupan bangsa Indonesia yang kaya dengan keberagaman, termasuk keberagaman nilai dan budaya. Pancasila menjadi magnet persatuan dari anugerah keberagaman sosial budaya Indonesia. Keberagaman budaya bangsa Indonesia sepatutnya harus dijaga dan dilestarikan, karena hal itu merupakan bagian dari sejarah besar terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan dan keberagaman sosial budaya atau multikultur yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada bangsa Indonesia agar dijadikan pelajaran untuk menghargai dan menghormati sesama anak bangsa. Pancasila dalam perspektif sosial budaya memiliki bentuk aktualisasi yang cukup sederhana sebenarnya, yang ditemui dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, karena memang asalnya dari sana. Penanaman nilai saling menghargai dalam
perbedaan sudah sejatinya diterapkan di semua tempat di Indonesia, sehingga tidak ada ruang bagi provokator untuk memecah belah anak bangsa. Aktualisasi dan pengamalan nilai Pancasila di era disrupsi seyogianya dimulai dari dalam diri sendiri. Misalnya dengan menghargai dan menghormati setiap adat dan budaya yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda-beda, kelompok yang berbeda-beda, dan masih banyak perbedaan lainnya. Menghargai perbedaan merupakan kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia dengan selalu mengamalkan slogan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetap satu, tidak ada dharma yang mendua. Jadi kita harus punya satu tujuan, tidak boleh mendua. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin terlalu lama karena memang saya menyiapkan slide yang cukup banyak. Nanti bisa saya kirim ke Pak Sutyono, bisa dibaca. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Sutyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang suka dan merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya serta komen di bawah ini. Terima kasih.